Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bil Islam wa afadha alaina min alaihi al-'idham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan pemirsa sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan rahmat, nikmat, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, hari-hari ini kita sudah mulai memasuki bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan ke-11 dalam kalender Hijriah. Setelah Dzulqa'dah akan datang bulan Dzulhijjah, di mana pada bulan Dzulhijjah dilaksanakan puncak ibadah haji. Terkait bulan Dzulqa'dah, pada kesempatan ini kami ingin mencoba untuk membahasnya dari aspek apa yang terjadi dengan bulan Dzulqa'dah. Apakah bulan Dzulqa'dah itu menurut agama Islam bulan yang baik atau justru bulan yang buruk? Kami perlu membahas hal ini karena ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang tidak baik. Artinya bulan yang dianggap kurang baik jika mengadakan acara-acara tertentu, karena diyakini bahwa jika acara-acara tertentu itu dilaksanakan pada bulan ini, maka akan membawa kesialan atau akan membawa nasib buruk. Dalam masyarakat Jawa itu terkenal sebutan Dzulqa'dah sebagai bulan Selo. Selo itu kemudian kepanjangannya sering disebut sebagai keseselan barang olo. Artinya kemasukan barang yang buruk. Sehingga di kalangan masyarakat Jawa sebagian ini masih memiliki keyakinan, mereka merasa khawatir untuk mengadakan acara-acara tertentu di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Selo ini, karena mereka khawatir jika melaksanakan acara hajatan di bulan ini akan berdampak pada hal-hal yang buruk, sehingga hampir tidak ada orang yang mengadakan acara hajatan di bulan Dzulqa'dah, entah itu pernikahan, membangun rumah, atau hal-hal yang penting lainnya. Nah, apakah keyakinan ini benar? Sesungguhnya kalau kita lihat dari segi agama maupun secara ilmu, keyakinan ini tidak memiliki dasar sama sekali. Secara ilmiah juga tidak ada bukti-bukti yang membenarkan keburukan bulan Dzulqa'dah. Secara agama pun demikian. Bahkan dari perspektif agama Islam, bulan Dzulqa'dah justru memiliki nilai lebih, memiliki keutamaan-keutamaan. Maka pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan apa keutamaan-keutamaan bulan Dzulqa'dah yang mungkin untuk sebagian masyarakat dianggap sebagai bulan yang bisa mendatangkan kesialan. Bukti yang pertama adalah di dalam agama Islam, bulan Dzulqa'dah itu adalah salah satu di antara 4 bulan-bulan haram. Bulan haram itu adalah bulan yang mulia. Jadi istilah haram di sini artinya adalah mulia. Maka di Makkah ada namanya Al-Masjidul Haram. Itu adalah masjid yang mulia, masjid yang dihormati, yang dimuliakan, sehingga tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu di tempat itu. Nah, begitu juga bulan haram itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan,
Sehingga sebagai tanda pemuliaannya, yaitu masyarakat Arab pada zaman dahulu dan juga di zaman Islam menghindari hal-hal yang buruk, termasuk peperangan, pertikaian, permusuhan, dan perbuatan-perbuatan zalim yang lainnya. Keberadaan bulan haram ini telah tertera di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut adanya bulan haram ini pada surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum." Artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Nah, hal itu sebagaimana ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi dulu. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim. Itu adalah ketetapan agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada bulan-bulan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran juga disebutkan adanya bulan-bulan haram yang jumlahnya 4. Nah, bulan-bulan haram itu kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW rinciannya di dalam hadis. 4 bulan itu apa saja? Ini kemudian diterangkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard." Sesungguhnya zaman ini telah berputar sedemikian rupa seperti keadaannya saat Allah menciptakan langit dan bumi dulu. Jadi polanya sama dari dulu sampai sekarang. As-sanatu itsna asyara syahran. Dalam perjalanan waktu itu yang namanya 1 tahun itu jumlahnya adalah terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dan Rasulullah kemudian menyebut rinciannya. Salasatun mutawaliyatun. 3 di antara 4 bulan haram itu berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan kita sekarang ini. Kemudian setelah Dzulqa'dah ada Dzulhijjah, setelah Dzulhijjah adalah Muharram. Ini berurutan, 3 bulan yang berurutan. Ini termasuk bulan-bulan haram. Ditambah satu lagi yang terpencil, yaitu wa Rajab. Wa Rajabu Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan satunya lagi adalah bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban. Yaitu 2 bulan sebelum Ramadan, itu adalah bulan Rajab. Nah, ini adalah bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram adalah bulan mulia, di mana dalam tradisi Arab sebelum Islam maupun setelah Islam, masyarakat menghormati bulan-bulan ini. Dengan cara apa? Mereka menghentikan segala bentuk permusuhan dan peperangan. Kalau ada perselisihan antar suku atau orang, itu kalau sudah masuk bulan haram, mereka coba hentikan semuanya. Dalam zaman Islam pun demikian. Ketika masuk zaman Islam, umat Islam pun menghormati keberadaan bulan-bulan haram ini. Bahkan seperti dalam ayat Al-Quran tadi, Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menganiaya diri kamu sendiri di dalam bulan-bulan itu. Artinya apa? Allah melarang kita berbuat kezaliman di bulan itu. Allah sangat melarang berbuat kemaksiatan di bulan itu. Apapun bentuknya kemaksiatan itu. Apakah kemaksiatan dalam kaitan hubungan sosial dengan sesama atau kemaksiatan kepada Allah? Sehingga para ulama mengatakan bahwa
kemaksiatan di bulan ini dosanya lebih besar daripada kemaksiatan di bulan-bulan yang lain. Ini artinya bahwa Dzulqa'dah merupakan salah satu di antara bulan mulia yang 4 tadi, sebagaimana disinggung oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Dzulqa'dah itu adalah bulan yang buruk, bulan yang sial. Karena sudah dijelaskan oleh Al-Quran maupun Al-Hadis bahwa statusnya adalah salah satu di antara bulan haram. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua bahwa Dzulqa'dah adalah bulan mulia adalah bahwa Dzulqa'dah adalah salah satu di antara bulan-bulan haji. Kita tahu bahwa bulan-bulan haji itu ada 3. Memang puncak haji dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang mungkin diawali dengan Tarwiyah tanggal 8, kemudian Arafah tanggal 9, kemudian setelah itu tanggal 10 sampai nafar awal, nafar tsani, sampai Ayyamun Tasyrik. Tetapi sesungguhnya awal ibadah haji itu sudah bisa dimulai beberapa bulan sebelumnya. Nah, yaitu sejak mulai bulan Syawal. Bulan-bulan haji ini disebutkan di dalam Al-Quran, yang kemudian diterangkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197 Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Artinya, haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, yang telah diketahui bersama. Nah, nanti penjelasannya ada di dalam hadis. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka barang siapa yang berketetapan untuk menetapkan ibadah haji pada bulan-bulan itu, janganlah berbuat rafath. Rafath itu yaitu ucapan ataupun tindakan yang kotor, yang tidak baik, terutama yang mengarah kepada asusila atau pornografi. Kemudian wala fusuk, jangan melakukan perbuatan kefasikan. Kefasikan ini kemaksiatan, bersifat melanggar perintah Allah. Misalnya melakukan apa yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini adalah perbuatan maksiat atau kefasikan. Wala jidala, juga tidak boleh melakukan pertengkaran, permusuhan, perkelahian. Ini semuanya harus dihindari ketika orang sedang melaksanakan ibadah haji. Di luar haji pun ini tetap juga harus kita jaga. Apalagi ketika sedang melaksanakan haji. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka hendaklah jangan melakukan rafath. Rafath itu ucapan atau perbuatan yang kotor, yang tidak baik. Wala fusuq, perbuatan maksiat. Wala jidal, pertengkaran atau perselisihan. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Apa yang kamu lakukan dari kebaikan, maka Allah pasti akan mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Nah, ini terkait bulan-bulan haji. Artinya apa? Bahwa Dzulqa'dah ini adalah salah satu dari bagian dari bulan-bulan haji. Yang menjelaskan bulan-bulan haji itu adalah hadis. Dalam satu hadis riwayat Bukhari disebutkan, dalam menjelaskan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, jadi anaknya Umar bin Khattab yang namanya Abdullah bin Umar, mengatakan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, dikatakan Ashhurul Haji, bulan-bulan haji yaitu Syawal, Dzulqa'dah, wa ashrun min Dzulhijjah. Ini adalah kata Ibnu Umar. Ini bukan sabda Rasulullah, tapi adalah asar sahabat. Ya. Jadi Ibnu Umar menjelaskan, dan ini juga berdasarkan apa yang diketahui dari Rasulullah, baik qaulan maupun fi'lan, bahwa bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, wa ashrun min Dzulhijjah, dan 10 dari bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, minas sunnah alla yuhrima bil haji illa fi ashhuril haji. Riwayat Bukhari. Termasuk kesunatan tidaklah berihram haji seseorang yang mau berhaji kecuali di bulan-bulan haji tersebut.
Artinya haji itu, ihram haji itu ada 3 macam. Yang satu adalah tamattu, ifrad, dan qiran. Yang tamattu ini adalah orang menunaikan haji sebelum bulan Dzulhijjah, bisa dimulai sejak Syawal, bisa dimulai Dzulqa'dah, datang ke tanah suci Makkah, berihram untuk melaksanakan umroh haji. Setelah umrohnya dilakukan, bertahallul, dan kemudian dia bisa bertamattu, dia bisa melepas ihramnya dan menjalani kehidupan biasa dengan melepas ihramnya dan kemudian terbebas dari larangan-larangan ihram, sampai kemudian dia menunggu saat puncak ibadah haji, kemudian berihram lagi untuk haji. Biasanya yakni dilakukan pada tanggal 8 Dzulhijjah, dia berihram untuk haji, kemudian melaksanakan haji. Nah, ini namanya haji tamattu. Dan awal daripada umroh haji itu bisa dilakukan sejak bulan Syawal, bisa juga pada bulan Dzulqa'dah, sehingga rentangnya cukup panjang. Itu namanya haji tamattu. Sehingga kenapa Syawal juga disebut sebagai bulan haji, karena pada bulan itu seorang yang mau haji sudah bisa memulai dengan umroh hajinya, yaitu pada bulan Syawal atau mungkin pada bulan Dzulqa'dah. Nah, ini artinya bahwa Dzulqa'dah adalah salah satu di antara bulan-bulan haji. Dan tentu saja saat haji orang-orang kan beramal baik. Haji itu kan ibadah yang diperintahkan, sehingga tentu saja Dzulqa'dah adalah bulan yang baik. Para pemirsa sekalian, salah satu bukti yang lain bahwa Dzulqa'dah adalah bulan mulia, kalau kita merujuk kepada sirah nabawiyah, kita tahu bahwa Dzulqa'dah itu adalah bulan di mana Rasulullah itu melaksanakan umroh-umrohnya. Sebagian besar dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Kita tahu bahwa dalam hidupnya Rasulullah itu pernah melaksanakan umroh 4 kali. Dan di antara 4 umrohnya itu, 3 kali umroh dilaksanakan semuanya di bulan Dzulqa'dah. Sementara 1 umroh lagi yang terakhir itu dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan haji wada, yaitu haji terakhir Rasulullah SAW, haji perpisahan beliau, yaitu tahun 10 Hijriah. Nah, ini tentu saja kalau Dzulhijjah itu bulan yang buruk, ya Rasulullah tidak akan memilih bulan. Maksud saya, ini kalau seandainya bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan yang buruk, tentu saja Rasulullah tidak akan memilih bulan Dzulqa'dah untuk pelaksanaan umroh-umrohnya. Nah, ketiga umroh Rasulullah itu apa saja? Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "I'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a umarin." Jadi Rasulullah itu melaksanakan umroh 4 kali dalam hidupnya. Kulluhunna fi Dzulqa'dah. Semuanya dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah. Illallati kanat sema'a hajjatihi. Kecuali umroh yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan haji beliau saat haji wada. Nah, itu pelaksanaannya di Dzulhijjah, ya, tentu saja. Kemudian dirinci umroh apa saja itu. Umrotun minal Hudaybiyati fi Dzulqa'dah. Yang pertama adalah umroh dari Hudaybiyah. Hudaybiyah, ada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian antara orang-orang musyrik dengan orang-orang muslim. Ini ceritanya pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW dan sebagian sahabat itu berniat untuk melakukan umroh di Makkah, dan itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Tetapi sayangnya kedatangan Rasulullah dan para sahabat ini dihadang oleh orang-orang musyrik Makkah, sehingga Rasulullah pada akhirnya tidak jadi umroh. Jadi yang pertama ini Rasulullah tidak jadi umroh. Karena apa? Karena dihadang oleh
oleh orang-orang musyrik Mekah di Hudaybiyah. Nah, penghadangan itu pada akhirnya menghasilkan sebuah perjanjian yang namanya perjanjian perdamaian Hudaybiyah. Dalam sejarah sering disebut sebagai Sulhul Hudaybiyah. Jadi perdamaian Hudaybiyah antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah dengan orang-orang musyrik Quraisy saat itu. Nah, dalam perjanjian itu disepakati bahwa Makkah bersifat terbuka. Nah, sebelumnya Makkah dianggap tertutup oleh orang-orang Quraisy Makkah. Sehingga ketika Nabi Muhammad dan sebagian sahabatnya mau masuk Makkah untuk berumrah dihadang di Hudaybiyah. Tapi pada akhirnya disepakati sebuah perjanjian bahwa setelah itu Makkah bersifat terbuka. Nah, di sini Rasulullah memang pada akhirnya tidak jadi melaksanakan umroh. Tapi dari peristiwa ini dihasilkan sebuah kesepakatan Hudaybiyah antara Rasulullah dan orang-orang musyrik Quraisy Makkah. Nah, makanya Rasulullah kembali ke Madinah dan gagal melaksanakan umroh. Tapi setidaknya beliau dan para sahabat sudah berniat untuk melakukan umroh. Jadi Rasulullah datang ke Mekah sampai ke Hudaybiyah bukan niat untuk berperang atau apa, tidak. Karena itu berada di bulan Dzulqa'dah yang menurut tradisi bulan Dzulqa'dah adalah bulan haram dan tidak boleh ada peperangan. Niat Rasulullah memang mau umroh, tetapi di tengah jalan dihadang oleh orang-orang Quraisy Mekah yang mengatakan bahwa orang Islam tidak boleh masuk Mekah. Tapi alhamdulillah setelah itu disepakati bahwa Mekah sekarang menjadi terbuka, boleh dikunjungi oleh orang-orang Muslim. Dan pada akhirnya tahun berikutnya Rasulullah datang kembali ke Mekah untuk melaksanakan umroh, sehingga umroh pada tahun 7 Hijriah. Jadi kalau tadi perjanjian Hudaybiyah itu terjadi pada 6 Hijriah, tahun berikutnya tahun 7 Hijriah Rasulullah datang kembali ke Mekah untuk melaksanakan umrohnya. Dan umrohnya ini sering disebut dengan Umratul Qadha, yaitu umroh mengganti umroh yang gagal tahun lalu. Jadi saat tahun lalu, saat Hudaybiyah itu, peristiwa Hudaybiyah, Rasulullah tidak jadi umroh, tapi sudah berniat untuk umroh. Dan akhirnya diganti oleh Rasulullah pada tahun selanjutnya, yaitu yang disebut Umratul Qadha. Dan itu juga terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Kemudian umroh yang ketiga terjadi pada tahun 8 Hijriah, setahun kemudian lagi, yang terkenal dengan umrah minal Ji'ranah. Nah, umrah ini dilaksanakan Rasulullah SAW setelah perang Hunain. Perang Hunain itu yaitu perang kaum muslimin melawan suku Thaqif dan Hawazin yang posisinya di daerah Thaif dan Makkah sekitar itu ya. Dan mereka memang masih menentang keberadaan Rasulullah setelah Fathu Makkah. Jadi Fathu Makkah itu adalah pembukaan kota Makkah, menaklukkan kota Makkah. Itu ada sebagian suku yang masih belum rela terhadap kemenangan Rasulullah dan umat Islam pada Fathu Makkah, sehingga mereka masih melakukan semacam perlawanan. Dan akhirnya Rasulullah SAW mencoba untuk mendatangi mereka, dan akhirnya terjadi sebuah pertempuran yang namanya perang Hunain. Nah, di situ setelah perang Hunain berakhir dengan kemenangan kaum muslimin, dari Ji'ronah kemudian Rasulullah melaksanakan umrohnya, dan itu juga terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Jadi 3 umroh tadi dilaksanakan semuanya pada bulan Dzulqa'dah. Hanya pada tahun 10 Dzulhijjah Rasulullah mengadakan umroh atau melaksanakan umroh yang terakhir bersamaan dengan pelaksanaan haji wada, dan itu terjadi pada tahun 10 Hijriah. Para pemirsa sekalian, inilah sekedar penjelasan bahwa sesungguhnya bulan Dzulqa'dah itu bulan yang baik, bukan bulan yang sial, bukan bulan yang buruk. Bahkan
ini juga bulan baik di mana sebaiknya kita melakukan amal-amal yang soleh, kita memperbanyak ibadah, termasuk meninggalkan perbuatan-perbuatan zalim, karena ini adalah termasuk bulan-bulan yang mulia. Demikian penjelasan kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.